Shalom anak-anak Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau celebrate Tuhan kita Yesus. Kita sorakan nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yes Lord. Come on church, clap your hands. You want to shout the name of Jesus. Are
Mari pada saat ini kita mau nyatakan kita ini miliknya Tuhan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib buat kita, menebus dosa kita. Karena kasih-Nya kita mau nyatakan yang kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Yes, Jesus.
tangannya, tangan Anda di dada Anda pada saat ini. Katakan ini. Yes, Jesus. Now forever I'm alive in your One more time, church. Sing it. I am yours. I'm yours. Forever. Now forever In your grace, I surrender. You are mine. Now forever I'm alive in your wonder. Thank you, Jesus. Kami milikmu Tuhan, untuk selamanya Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salam semua, thank you Sis Ann, thank you juga semua yang sudah melayani hari ini dari yang awal sampailah kepada pemberian dan juga doa sebentar tadi. Wow, saya percaya kita semua sudah cukup diberkati, amin semuanya. Alright, so thank you juga untuk pemberian Anda sekali lagi dan juga untuk doa yang sudah dinaikkan tadi yang dipimpin oleh Sis Ann. Saya percaya, sangat-sangat percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Alright, so hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur dan thank you untuk kepimpinan gereja, untuk Pastor Perry yang memberikan peluang ini untuk memberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya selalu percaya bahwa itu adalah satu kehormatan dan tidak kira apapun pelayanan yang diberikan kepada kita, pasti saya percaya Tuhan mau memakai kita dengan luar biasa. Selagi kita mau dipakai oleh Tuhan, tidak kira apa yang kita lakukan, Tuhan akan memakai kita luar biasa. Amin. Alright, so saya akan share screen. Haleluya. Alright, are you excited? Kalau Anda excited, saya harap Anda aktif di chat box, alright, untuk pagi ini supaya apa yang kita dengar, saya selalu apply seperti ini. Apa yang saya dengar ketika saya mendengar firman Tuhan atau apapun yang orang share, ya tidak cukup dengan hanya mendengar, tetapi ketika kita mencatat atau ketika kita respon, dia akan semakin masuk di dalam hati kita dan itu akan memberikan satu impact yang sangat luar biasa. Jadi pada hari ini saya encourage kita, apapun juga mungkin apa yang kamu belajar, kamu boleh tulis di chat box atau kamu juga boleh mungkin salin di dalam buku. Sebab saya percaya ketika kita melakukan yang lebih, maksudnya kita salin, kita akan mendapat sesuatu dengan lebih luar biasa lagi. Amin semua. Alright, so hari ini saya akan berbicara tentang grow spiritually. Seperti yang kita tahu, last week Pastor Perry sudah memberikan introduction tentang tema kita pada bulan April ini, yaitu grow ataupun bertumbuh. Siapa di sini ingat lagu sekolah minggu yang berkaitan dengan grow? Saya percaya semua orang ingat dengan lagu itu, lagu yang sangat simple, tetapi saya percaya itu sesuatu yang sebenarnya sangat basic dan sangat penting. Yaitu apa? Siapa yang tahu? Boleh Anda share di dalam chat box. Read your Bible every day and you will grow, grow, grow. Itulah dia lagu Sunday School yang kita selalu dengar dan ianya kelihatan atau kedengaran sangat simple, but sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bertumbuh. Alright, dan saya akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose pasal 1 ayat 9 hingga 14. Alright, Kolose pasal 1 ayat 9 hingga 14. Saya baca untuk kita bersama-sama. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Alright, so pada pagi ini saya akan berkongsi firman Tuhan yang saya ambil daripada teks yang baru saja kita baca sebentar tadi. Dan hari ini saya akan memberi penekanan tentang pertumbuhan kita secara spiritual. Alright, grow spiritually. Nah, sebelum itu, mari kita lihat proses pertumbuhan manusia. Alright, kalau kita tengok di dalam screen, alright, proses pertumbuhan manusia daripada baby, kemudian dia akan membesar sebagai toddler, kemudian membesar sebagai kanak-kanak, kemudian membesar lagi sebagai remaja. Alright, dan kalau kita tengok gambar yang di sebelah ini, you have a newborn for a month. That means 1 bulan itu dipanggil newborn. Selepas itu dipanggil infant. Kemudian toddler for 2 years. Kemudian preschooler. Preschooler biasanya dari umur 3 tahun atau 4 tahun hingga 6 tahun. Kemudian kita ada child, itu yang di sekolah rendah. Kemudian kita ada preteen, ya itu biasanya ini yang mungkin 12, 13, 14 tahun. Kemudian kita ada teenager. Alright, dan itu adalah proses pertumbuhan manusia secara fisikal. Nah, kalau kita lihat bagaimana manusia ataupun bagaimana kita ini sebagai manusia bertumbuh, apakah yang kita perlukan untuk pembesaran kita. Jadi yang paling penting semasa baby itu dia haruslah minum susu, alright, dia harus cukup minum susu. Kemudian bila dia sudah berumur 6 bulan, dia sudah boleh makan makanan yang lembut. Ini selepas itu 1 tahun dia sudah boleh makan makanan seperti makanan kita dewasa lah, seperti itu. Dan selain daripada makanan, selain daripada susu, minuman, apalagi yang diperlukan dalam pembesaran kita sebagai manusia. Bila kita dalam proses membesar, sebenarnya bukan hanya makanan secara fisikal sahaja yang kita perlukan, tetapi kita juga memerlukan yang namanya kasih sayang dari parents, dari ibu bapak kita atau dari keluarga kita. Kemudian di dalam proses membesar itu yang sangat mempengaruhi pembesaran kita itu sehat atau tidak sehat adalah juga dipengaruhi oleh community kita, di mana ketika masa kita mungkin sekolah rendah, bagaimana pergaulan kita, bagaimana cikgu-cikgu kita begitu. Dan selain itu, bila kita semakin meningkat dewasa, pertumbuhan kita itu dipengaruhi juga dengan keadaan-keadaan sekeliling. Adakah kita ini mungkin membesar di kawasan yang mungkin kotor, atau di bandar, atau di kampung, begitu. Semuanya itu ada pengaruhnya di dalam pembesaran kita. Nah, bagaimana pula kalau kita berkata tentang pertumbuhan kita secara spiritual? Saya percaya di dalam kita bertumbuh secara rohani ada proses-prosesnya. Amin. Dalam kita bertumbuh secara rohani, dia tidak berlaku secara instan. For example, hari ini saya kenal Tuhan, saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan terus saya akan tumbuh seperti cendawan selepas hujan yang terus keluar begitu. Tetapi dia ada proses, dan bagaimanakah? Apakah yang harus kita lalui? Apakah yang harus kita lakukan untuk kita bertumbuh secara spiritual? Alright, so itu yang saya mau kita belajar pada pagi ini. Dan ada 2 poin sahaja yang kita mau belajar. Ada 2 poin sahaja yang saya mau bawa untuk kita renungkan pada pagi ini, yaitu bagaimana untuk kita bertumbuh secara spiritual di dalam Tuhan adalah yang pertama, kita tahu ataupun dalam kurungan kita mengenal Tuhan. Saya ambil ini dalam ayat yang ke-9 di mana dia dikatakan tentang kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan.
Nah, di sini saya tulis pengenalan akan Tuhan adalah hal yang paling penting dalam pertumbuhan kita secara rohani. Kenapa mengenal Tuhan itu sangat penting untuk kita bertumbuh secara rohani? Nah, kenapa saya katakan pengenalan akan Tuhan adalah karena tanpa kita mengenal Tuhan, sebab tujuan hidup kita ini adalah kita harus akan bersama dengan Tuhan. Pada satu ketika nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi untuk kita ke arah kebersamaan kita dengan Tuhan di surga satu masa nanti, di dunia ini kita harus mengalami satu proses pertumbuhan secara rohani kita. Dan di dalam proses itu ada banyak hal yang harus kita lalui. Tapi yang paling basic adalah kita harus mengenal Tuhan kita. Nah, bagaimana, sejauh mana kalau kita tanya diri kita sendiri, sejauh mana kita mengenal Tuhan? Sejauh mana Anda mengenal Tuhan? Sejauh mana saya mengenal Tuhan saya? Dan pengenalan itu tidak cukup dengan hanya kita kenal. Oh, saya kenal, saya tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan orang Kristen. Saya tahu kepercayaan mereka Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu hanya sekadar tahu the fact, fakta tentang Tuhan. Tetapi di dalam pengenalan yang membawa kepada pertumbuhan kita secara rohani adalah yang berkaitan dengan yang pertama, kita harus ada hubungan dengan Tuhan. Amin semua. Kita harus ada hubungan dengan Tuhan. Oke, for example, kalau kita mau kenal seseorang, alright, kita mau kenal seseorang, mungkin first kita akan stalk dia, kita akan stalk media sosial. Mungkin kita akan nampak dia suka makan apa melalui media sosial, mungkin dia post makanan yang dia suka. Kita tahu, oh dia suka makan ini, dia suka warna ini. Alright, kemudian dia anak keberapa dalam keluarga, di mana dia tinggal, apa pekerjaan parentsnya. Mungkin kita boleh cari itu di mana-mana. Kita mungkin melalui observation kita, melalui research kita akan dapat kenal. Tetapi itu hanya sekadar kita tahu informasi. Tetapi tanpa hubungan, kita tidak akan pernah mengenal seseorang. Betul atau tidak? Tetapi sama juganya dengan Tuhan. Kalau kita hanya sekadar tahu information, alright, information, mungkin kita dengar, oh Pastor Perry cakap Tuhan itu begini, Tuhan Yesus begini. Oh Sis Ali pernah ada testimoni Tuhan Yesus itu begini. Oh Sis N pernah, saya dengar dia pernah berkhotbah Tuhan itu begini. Itu hanya sekadar information yang ada di dalam otak, ada di dalam kepala kita. Tetapi kalau kita tidak, selagi kita tidak mengalami atau memiliki hubungan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal Dia dengan lebih dalam, dan kita tidak akan pernah bertumbuh secara rohani di dalam hidup kita. Yang kedua, mengenal Tuhan itu adalah kita harus menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Bermaksud in everything, in every single thing yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan bermaksud tidak ada satupun yang tertinggal yang kita mau kuasai sendiri. Kita always tanya Tuhan, kita always datang kepada Tuhan. Apapun, walaupun mungkin yang sangat kecil sekalipun, kita datang kepada Tuhan dan tanya Tuhan. Apalagi kalau hal-hal yang besar, kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Why? Karena apabila kita berjalan dengan Tuhan, kita akan mengenal apa sebenarnya Tuhan mau. Kalau saya dalam situasi ini, bagaimana sebenarnya Tuhan itu? Apa sebenarnya Tuhan mau katakan? Kemudian yang ketiga adalah untuk kita mengenal Tuhan itu, satu keharusan yang paling penting, yang paling muktamad adalah kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Alright, bagaimana mungkin kita mengatakan yang saya kenal Tuhan, tetapi kita tidak membaca firman Tuhan, sedangkan everything about God itu ada di dalam firman Tuhan. Amin. So di dalam mengenal Tuhan, dia bukan hanya sekadar oh saya kenal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mati untuk menyelamatkan manusia. Itu hanya sekadar tahu information. Tetapi adakah engkau mengalami, memiliki hubungan dengan Dia? Adakah engkau menjalani hidup kamu dengan Dia? Adakah engkau membaca firman Tuhan setiap hari? Karena pengenalan kita itu semakin dalam dan semakin dalam ketika kita membaca, merenung, melakukan, menghidupi, menjalani hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dan di sini saya tulis kenal bukan sekadar tahu segala fakta tentang Tuhan, tetapi harus dialami dan dihidupi, maka pengenalan kita menjadi semakin
dalam. Amin. Amin semua. Yang seterusnya, pengenalan Tuhan itu adalah satu proses. Dan di sini saya ada tulis, the only way we really get to know Him is through a relationship in which He leads and enables us to continually take the next step in the right direction. Sekali lagi, the only way we really get to know Him is through a relationship in which He leads and enables us to continually take the next step in the right direction. Nah, pengenalan akan Tuhan itu adalah satu proses. Dia bukan berlaku satu hari, dia bukan berlaku dalam masa yang pendek, tetapi sepanjang hidup kita ini. Saya sudah hidup di dunia ini selama 42 tahun, masuk 43 tahun ini. Amazing. Saya masih di dalam proses mau mengenal Tuhan. Sepanjang hidup saya, setiap hari, setiap situasi yang saya alami, ada sahaja perkara baru yang saya tahu, yang saya kenal tentang Tuhan saya. Dan begitulah juga dengan hidup kamu. Pengenalan akan Tuhan, hubungan dengan Tuhan tidak berlaku instan dan tidak berlaku dengan masa yang sangat pendek. Itu adalah mengenai kehidupan kita sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Amin. Dan sejauh mana kita mengenal Tuhan kita, sejauh mana saya secara pribadi mengenal siapa Tuhan saya, itu sangat menentukan sama ada saya ini sudah dewasa ataupun tidak secara rohani. Nah, saya ada sedikit kesaksian tentang mengenal Tuhan. Last year atau last I think di ujung 2019, tahun 2019, ujung tahun itu Pastor Perry berjumpa dengan saya dan dia mengatakan begini, Alip, saya mau lepas ini kamu keluarkan album EP, dia katakan begitu. So saya sangat terkejut. Kalau Indonesia bilang kaget, saya sangat kaget loh begitu. Sangat-sangat terkejut, tidak pernah terlintas dalam pikiran, tidak pernah terpikir sekalipun, even untuk single sendiri pun tidak pernah terpikir. Tiba-tiba pastor datang dan dia katakan seperti itu. So saya bergumul dari bulan ujung 2019, kemudian pertengahan 2020 tahun lepas, saya happy sebab pikir-pikir. Jadi saya rasa oke, tidak perlu buat nih sebab PKP begitu. So itu to be honest kan itulah pikiran saya. Sebab saya rasa saya tidak layak, saya tidak macam saya, bukan saya yang sepatutnya buat seperti itu. Dan datanglah seorang hamba Tuhan, ya Jung, kalau kamu kenal, kamu memang kenal dia, Brother Herman. Dia tahu tentang kita punya plan ini dan dia datang kepada saya, kami meeting, kami berjumpa, bercerita, dan saya tidak pernah menyangka melalui dia sebenarnya Tuhan memberikan another pengenalan saya kepada Tuhan itu diperdalamkan lagi, di mana ketika saya berpikir bahwa saya percaya itu adalah direction daripada Tuhan. Pastor adalah orang yang paling di atas dan yang kita harus selalu tunduk, harus selalu submit. Alright, jadi ketika pastor mengatakan sesuatu, itu bukan sesuatu yang kita boleh pandang remeh begitu. Dan saya pula bergumul, bolehkah atau maukah atau mampukah? Semua itu persoalan datang seperti itu. Kemudian Tuhan menjelma, Tuhan menyatakan dirinya sekali lagi di dalam hidup saya, dan itu menambahkan kedalaman pengenalan saya akan Tuhan, di mana saya mengenal Tuhan saya. Tuhan yang kita sembah ini, dia adalah Tuhan yang ketika dia mau kita melakukan sesuatu, dia adalah Tuhan yang menyediakan jalan. Walaupun masa itu sangat buntu, saya tidak tahu bagaimana untuk melakukan, bagaimana untuk saya berjalan, bagaimana untuk memulakan, sangat blur. Memang rasa seperti, betulkah ini dari Tuhan? Begitu. Tetapi melalui keadaan ini, situasi ini, saya mengenal Tuhan. Another perspektif saya tentang Tuhan itu dibukakan, dan saya mengenal dia dengan lebih dalam lagi, dan saya dikonfirmkan lagi di dalam hati saya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ketika dia mau kita melakukan sesuatu, dia adalah Tuhan yang menyediakan jalan, yang membuka jalan, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Itulah Tuhan kita. Jadi sejauh mana, sedalam mana kamu mengenal Tuhan Yesus, sedalam mana, sejauh mana kamu mengalami Tuhan di dalam hidup kamu.
Dan itu akan sangat-sangat menentukan apa yang kita lakukan. Pengenalan kita akan Tuhan itu akhirnya nanti itu akan dapat kita nampak melalui tindakan, melalui respon, melalui refleksi kita kepada situasi yang kita alami. So, itu yang saya alami. Bukan hanya mengambil masa yang mungkin ada orang berkata 10 tahun cukuplah kenal Tuhan, 20 tahun cukuplah kenal Tuhan. Tidak. Sepanjang hidup kita, selagi kita ada dalam dunia ini, selagi kita menjalani hidup kita dengan Tuhan, selagi kita ada hubungan dengan Tuhan, setiap hari adalah hari yang baru. Setiap hari kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. So itu adalah kesaksian saya, dan doakan supaya saya percaya kalau ini apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saya percaya ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dan there will be a great testimony yang akan kita dengar lewat daripada apa yang sedang dikerjakan ini. Amin semua. So yang kedua adalah untuk kita bertumbuh secara spiritual, untuk kita bertumbuh secara rohani kita. Yang kedua adalah itu melalui tindakan kita yang memuliakan Tuhan. Tindakan kita yang memuliakan Tuhan. Ada satu statement di sini dikatakan, live in such a way that those who know you but do know God will come to know God because they know you. Wow, ini boleh digunakan untuk apa tuh? Tongue twister. Itu kan tuh Ivy. Alright, so mari kita baca ini, sama kamu baca bersama dengan saya, tapi you itu kita tukar kepada me. Alright, kita personalize perkataan ini, kita tukar you itu kepada me. Oke, contoh seperti ini. Live in such a way that those who know me but don't know God will come to know God because they know me. Oke, so saya mau kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Live in such a way that those who know me but don't know God will come to know God because they know me. Nah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mungkinkah ini terjadi? Bisakah ini terjadi? Saya percaya ini akan terjadi ketika kita yang sudah bertumbuh, yang mulai bertumbuh di dalam Tuhan ini, melalui tindakan-tindakan kita ini, kita selalu memuliakan Tuhan. Amin. Di dalam ayat 10e dikatakan, hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Bermaksud berkenan kepadanya dalam segala hal, bermaksud apapun yang kita lakukan, in everything yang kita lakukan itu, kita memuliakan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan itu bercanggah dengan firman Tuhan. Bermaksud apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan itu pasti akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Nah, pengenalan dan pengetahuan kita tentang Tuhan itu sangat menentukan tindakan-tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan yang memuliakan Dia. Amin. Di dalam kita bertumbuh, di dalam kita mau bertumbuh secara spiritual kita kenal Dia, memiliki hubungan dengan Dia, mengalami hidup bersama dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan itu akan menentukan tindakan-tindakan kita. Nah, di sini kenapa saya katakan tindakan kita itu membantu kita untuk bertumbuh? Karena apa? Di sini melibatkan pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Kalau Anda seorang yang matang, kalau kita seorang yang matang secara rohani, kita akan berani bertindak walaupun di depan kita tidak nampak jalan, walaupun di depan mungkin kita rasa itu mustahil, mungkin kadang-kadang kita rasa itu sesuatu yang tidak mungkin saya boleh lakukan. Tetapi seorang yang dewasa secara rohani, yang sudah mengenal Tuhan dengan cukup dekat, cukup dalam, dia akan bertindak walaupun tidak nampak apa yang berlaku di hadapan, tapi keyakinan bersama dengan Tuhan itulah yang memampukan kita untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Amin. So mari kita cek, mari kita refleksi diri kita. Di dalam stres, ketika kita berada di dalam stres, apakah tindakan kita? Nah, siapa di sini yang pernah mengalami stres? Saya percaya semua kita di sini mengalami yang namanya stres. Dan ada orang yang mengalami stres sehingga mungkin mereka overthinking. Kadang-kadang ada yang stres sehingga mereka tidak mampu berpikir, tidak mampu berpikir waras. Alright,
Dan apakah tindakan kita? Apakah tindakan kita? Dan ini sangat boleh menjadi kita punya indikator sejauh mana kematangan kita secara rohani melalui tindakan kita. Ketika kita stres, apa yang kita lakukan? Adakah kita berdoa? Adakah kita mencari Tuhan? Atau adakah kita melampiaskan semua stres kita di media sosial? Atau mungkin kita, macam-macam hal yang kita boleh lakukan. Tetapi adakah kita memilih untuk datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, mencari wajah Tuhan? Itu menentukan sama ada kita ini dewasa yang sudah bertumbuh ataupun tidak. Yang kedua, di dalam pencobaan, apakah tindakan kita? Bila kita berkata tentang pencobaan, iblis akan selalu mencobai kita sesuai dengan kelemahan-kelemahan kita. Sekali lagi saya ulang, iblis mencobai kita sesuai dengan kelemahan-kelemahan kita. Dan ingat, iblis ketika dia mencobai Yesus di padang gurun, dia menggunakan firman Tuhan. Nah, kalau iblis juga menggunakan firman Tuhan, bagaimana mungkin kita boleh melawan pencobaan si iblis ketika kita tidak tahu firman Tuhan? So, itu berbalik kepada pengenalan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dan apakah tindakan kita ketika si iblis begitu mencobai kita, begitu dekat dengan kita, dan kita hampir mungkin ketika dalam pencobaan itu bukan dosa, tetapi ketika kita jatuh ke dalam pencobaan dan melakukan apa yang sepatutnya kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Nah, apakah yang kita lakukan ketika kita sedang dicobai? Adakah kita lari daripada situasi itu? Adakah kita datang kepada Tuhan? Adakah kita mencari orang-orang yang boleh menolong kita? Atau kita menuruti keinginan-keinginan daging kita? So, bertumbuh dapat dilihat melalui tindakan kita. Di dalam pencobaan, apakah tindakan kita? Yang ketiga, di dalam kesenangan hidup. Nah, ini juga banyak orang yang gagal. Ketika di dalam kesusahan mungkin senang untuk kita mencari Tuhan. Sampaikan ada orang pernah berkata seperti ini, kesusahan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk Tuhan membawa kita kembali kepada Dia. But how about kalau kita sedang di dalam kesenangan hidup? Adakah tindakan kita itu masih memuliakan Tuhan? Atau adakah kita melupakan Tuhan ketika kita sedang mengalami kesenangan-kesenangan hidup? Nah, ada satu lagi testimoni dari saya. Mungkin semua orang tahu yang saya terlibat dengan bisnis online. Dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk saya buat. Awal-awalnya untuk saya serius dalam itu karena saya tahu posisi saya. Saya adalah full timers begitu. But then saya berdoa dan saya berjumpa dengan pastor dan saya minta advice. Dan itu satu yang saya percaya itu yang betul-betul saya buat dengan betul, di mana saya minta advice. Dan another thing yang saya pegang ketika saya mau serius dalam hal ini, satu hal yang saya pegang adalah dalam apapun situasi, senangkah atau susahkah, saya harus sentiasa memuliakan Tuhan. Apapun yang saya dapat, sedikithkah, banyakkah, saya harus sentiasa memuliakan Tuhan. Dan saya bersyukur karena sampai hari ini, tidak kira banyak atau sedikit pun yang saya dapat di dalam hasil daripada bisnis ini, saya tidak pernah lupa untuk mengembalikan milik Tuhan. Karena apa? Di dalam kesenangan hidup, banyak orang mungkin masa kita susah, kita sangat senang untuk kembali kepada Tuhan. Tapi ketika kita senang, ketika kita mungkin memiliki kelebihan yang ada di dalam tangan kita, adakah kita masih kembali kepada Tuhan? Adakah kita masih datang kepada Tuhan dan bersyukur? Dan itu adalah yang harus kita perhatikan. Nah, kesimpulannya, mari kita buat cek. Alright, kalau Shopee dia ada Shopee check kan, Shopee check begitu kan. So hari ini mari kita buat grown up check begitu. Alright, so yang pertama, bagaimana kita cek sama ada kita ini sudah bertumbuh atau kita ini masih baby rohani? Yang pertama, kita harus membaca firman Tuhan. Orang yang dewasa rohani, orang yang membaca firman Tuhan, belum tentu dia sudah dewasa rohani. Tetapi orang yang dewasa rohani sudah pastinya membaca firman Tuhan. Amin. Jadi adakah sepanjang atau setiap hari ini, setiap hari di dalam hidup kita, kita ada membaca firman Tuhan? Atau mungkin kita mendengar khotbah-khotbah melalui YouTube atau melalui internet? Atau adakah kita ada renungan setiap hari bersama dengan Tuhan?
Nah, itu adalah cek yang pertama. Adakah kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan di dalam hidup kita? Bagi Anda yang bekerja, di dalam setiap situasi yang terjadi di dalam pekerjaan kamu, adakah kamu menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan? Atau ketika di pekerjaan kita lupa akan semua firman Tuhan? Atau mungkin Anda yang sedang belajar, ketika Anda dalam situasi yang mungkin tertekan, mungkin Anda sedang tertekan, adakah Anda masih datang kepada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan di dalam hidup, atau kita lupa? In every situation, apapun yang kita sedang alami, mari kita jadikan firman Tuhan itu sebagai panduan di dalam hidup kita. Yang kedua, cek yang kedua adalah perbuatan kita memuliakan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah bertumbuh, yang semakin dewasa, kita sepatutnya berhati-hati dengan setiap tindakan kita. Kita harus bertanggung jawab atas setiap apapun yang kita lakukan. Berhati-hati dengan setiap tindakan yang kita lakukan. Karena apa? Melalui perbuatan kita, dia akan mendatangkan dua. Yang pertama, memuliakan Tuhan. Yang kedua, membuatkan orang bertanda tanya, adakah dia ini orang yang percaya Tuhan ataupun tidak. So, berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, harus berhati-hati. Mungkin di dalam gurauan, di dalam jokes kita juga harus berhati-hati. Karena apa? Perkataan kita itu melambangkan sama ada kita ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan ataupun tidak. Tuhan mengatakan biarlah segala perkataan yang keluar dari mulut kita itu menjadi berkat, dan itu adalah mazmur, puji-pujian bagi Tuhan. So, bagaimana dengan tindakan dan bagaimana dengan perkataan kita? Cek yang ketiga, adakah hidup kita ini menghasilkan buah-buah roh? Siapa ingat buah-buah roh? Kalau Sunday School mereka ingat. Ada lagu Sunday School yang kasih, sukacita, itu kan. So, adakah buah-buah roh itu ada di dalam hidup kita? Kalau kita seorang Kristen yang sudah dewasa, yang sedang bertumbuh, saya percaya satu demi satu buah itu, atau mungkin kalau yang sudah sangat matang di dalam rohani, buah-buah itu sepatutnya semuanya itu sudah kelihatan di dalam sikap, di dalam karakter kita. So, itu adalah cek sama ada kita ini sudah bertumbuh, ataupun kita masih lagi di tahap yang mungkin masih baby secara rohani. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kuat dan bertahan dalam ujian. Seorang yang sudah grown up, seorang yang sudah dewasa, seorang yang sudah matang di dalam rohani adalah orang yang kuat, orang yang bertahan. Tidak kira apapun masalah yang terjadi, tidak kira apapun juga situasi yang dihadapi, dia kuat dan dia tetap bertahan. Amin. Dalam pencobaan, di dalam pergumulan, di dalam masalah-masalah hidup, kita kuat dan kita bertahan karena kita sudah bertumbuh dan kita sudah mulai dewasa di dalam rohani kita. Nah, dan itu sahaja perkongsian dari saya pagi ini. Saya harap kita sentiasa membuat check up di dalam hidup kita. Cek diri kita sendiri, refleksi diri kita sendiri. Adakah kita ini sudah dewasa rohani? Setakat manakah pertumbuhan kita? Setakat manakah kita sudah bertumbuh secara rohani setakat ini? So, sekali lagi, apa yang kita sudah belajar hari ini, di dalam kita bertumbuh secara rohani, kita harus mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Melalui apa? Memiliki hubungan dengan Tuhan, menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dan yang ketiga adalah kita harus selalu membaca firman Tuhan. Kemudian di dalam tindakan-tindakan kita, adakah kita memuliakan Tuhan? Adakah tindakan kita sesuai dengan buah-buah roh yang sudah terhasil daripada hidup kita? Amin. Dan dalam apa situasi sekalipun, mari kita selalu mencari Tuhan. Karena Tuhan tahu, Dia tahu yang terbaik, Dia tahu segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Dan saya tutup sharing ini dengan satu kesyukuran. Saya sangat-sangat bersyukur. 2 minggu yang lepas kami ada tim pendoa yang kedua. Deb buat grup pendoa di BWCC KL, dan kami adalah tim kedua yang berdoa karena kita mau build up the momentum untuk kita berkumpul di gereja. Dan walaupun kumpulan kami kecil, kami hanya 6 orang, 7 orang, alright, tapi masa itu saya minta tim untuk berdoa untuk proses perpindahan sekolah Angel, sebab saya tengah proses untuk
pindahkan dia dari sekolah. Dan ketika saya uruskan itu pada 19 Maret, saya masih ingat Jabatan Pendidikan Selangor mengatakan yang dia memerlukan paling minimum 3 bulan untuk dia diluluskan untuk berpindah. So saya itu sempat membuat saya stres, sempat membuatkan saya macam, aduh kenapalah sangat lambat begitu, kenapalah tidak boleh 1 bulan, sampai macam-macam analisis saya dengan jabatan begitu, sampai saya pikir yang apa mereka buat sampai 3 bulan ini hanya antar nama, hanya proses, kenapa terlalu banyak persoalan begitu. Tetapi akhirnya itu dalam 1 hari lah saya bergumul, dan selepas itu saya berdoa, dan saya beritahu juga dengan Hedil, saya beritahu dia, kamu berdoalah supaya proses itu cepat begitu. Dan yang amazingnya pada 13 hari bulan April, belum pun sampai sebulan, jabatan telepon, dan masa kami berdoa itu saya minta pendoa di KL untuk masa grup 2 kami berdoa, masa itu kami mendoakan hal yang sama. Saya minta mereka berdoa. Saya ingat lagi Ebi yang berdoa masa itu, berdoa supaya proses cepat begitu. So 14 April dapat telepon dan mengatakan sudah lulus dan boleh ambil surat. Jadi pada 15, kalau saya tidak silap, 15 April saya pergi ke jabatan dan saya ambil surat kelulusan, dan saya sempat tanya di counter, saya cakap dengan dia, hari itu kan bukan kamu cakap 3 bulan kah proses? Dia cakap biasa 3 bulan Puan, dia cakap paling cepat pun 3 bulan, paling lama 5 bulan. So kenapa yang ini cepat? Tak tahu Puan, dia cakap biasa 3 bulan. So di sana saya melihat bahwa adanya campur tangan Tuhan. Di sana saya melihat adanya kuasa Tuhan yang bekerja, dan dengan situasi itu saya sekali lagi dapat mengenal siapa Tuhan saya, diperbaharui pengenalan saya akan Tuhan saya, di mana Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang kita rasa mustahil. Tuhan mampu melakukan dengan luar biasa. Amin. So itu sahaja perkongsian dari saya pada hari ini. Dan ingat, di dalam kita bertumbuh secara rohani, mari kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita selalu mencari Tuhan. Jangan pernah lupa untuk datang kepada Tuhan. Tidak kira kecil, besar, tidak kira susah atau senang sekalipun. Mari kita selalu dekat dengan Tuhan, karena itulah yang sungguh-sungguh membuatkan kita bertumbuh dan bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Amin. Jadi itu sahaja sharing daripada saya. Saya tutup dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami dapat sekali lagi belajar tentang firman-Mu, khususnya di dalam bertumbuh secara rohani Tuhan. Bapak terima kasih Kau mengingatkan kami Tuhan bahwa pertumbuhan kami secara spiritual itu Tuhan tidak dapat kami miliki Tuhan selain daripada tinggal dengan Engkau, mengenal Engkau, memiliki hubungan dengan Engkau, dan sentiasa feed our spiritual Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, sebab pada pagi ini sekali lagi Tuhan Kau mengajar kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bertumbuh di dalam Engkau, kami harus selalu Tuhan membuat check up di dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami selalu dapat memastikan Tuhan di manakah level pertumbuhan kami secara rohani Bapa. Tuhan saya mau berdoa bagi setiap anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pada pagi ini Tuhan, supaya Engkau menjamah hati mereka, Engkau menjamah hidup mereka Tuhan, dan kalau mungkin mereka masih struggle di dalam mau memiliki hubungan dengan Engkau, mau memiliki kedekatan dengan Engkau Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan, mulai saat ini Bapa, Engkau akan hadir Tuhan, dan Engkau akan membuka mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka melihat Engkau di dalam setiap situasi yang mereka alami. Mereka melihat Engkau, dan mereka akan memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Engkau, sehingga mereka sungguh-sungguh mengenal siapakah Engkau Tuhan kami yang hidup, yang luar biasa, yang sentiasa bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan Tuhan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Itu sahaja dari saya. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights.
Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resip transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.